Tertegun dengar kelembutan hati Anies pada rakyat kecil. Abdel kelihatan speechless. Dia 5 tahun ini Jakarta tenang, teduh, damai, suasana kebersamaan ada. Motor udah boleh lewat Tamrin lagi. Ya, inget ya itu. itu dampaknya pada UMKM loh, Ya, Mas. saya tuh termasuk orang yang awal-awal merasa kebijakan Mas Anies di Jakarta ini bikin repot. Karena di pasar Minggu tuh tadinya pada zaman Ahok tertib, tidak ada pedagang-pedagang. Cuma begitu Mas Anies udah boleh tuh, tapi ada jamnya. Jam 5 harus bersih. Sedangkan saya saat itu kalau berangkat kerja tuh jam 2 malam, masih syuting dini hari sama Mama Dede. Gitu. Saya kan dekat sama kelurahan sini juga sering ngobrol gitu. Saya tanya-tanya nih kenapa kok jadi berubah gitu. Ya, Mas Abdel ini cuma mau milih Mas Abdel yang jalannya tenang apa ribuan orang nggak bisa dagang. Jadi memang harus ada prioritas ya Mas. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, itu prioritasnya. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Ya. Oke? Jadi kita ini harus berbagi. Kota ini adalah kota milik semua. Ya. Oke? Dan ruang itu adalah ruang yang harus digunakan oleh semua. Ya. Manfaatnya dirasakan oleh semua. Ya. Kita harus mempertimbangkan faktor kesetaraan kesempatan. Tadi misalnya bicara tentang jalan untuk dilarang untuk motor. Ya. Saya ketika masuk di pemerintahan di DKI langsung saya minta berapa kendaraan pengantar ojek yang lewat Jalan Sudirman Tamrin tiap hari, delivery tiap hari. Tahu berapa Mas? 500.000. 500.000 motor. Pengantaran, bukan motor. Pengantaran. 500.000 Per delivery per hari. Oke? Deliverynya apa? Makanan kecil, snack, makan siang. Itu dari mana? Ya, Itu ya. dari industri rumahan seluruh Jakarta. Jadi ketika sebuah jalan itu ditutup, nggak bisa pakai motor, artinya hajat hidup rumah tangga yang punya usaha kuliner, usaha catering kecil-kecilan itu nggak punya akses pada apa? Pada pusat perekonomian di Indonesia. Ya. Di mana adilnya? Ya. Jadi kita pengen bikin nyaman siapa? Yang naik mobil nyaman. Dan yang mau pada dagang, pada hidup. Terus sebentar, ini Republik ini siapa? Ya. Coba sekali-sekali datang ke tempat markasnya orang yang namanya dipasang di situ. Namanya Jenderal Sudirman. Itu datang ke markasnya di Pacitan sana. Terus lihat betapa sederhananya dan beratnya hidup dia ketika mempertahankan Republik ini. Dia cuma pakai dipan sampai dengan tikar, dan dia tidur di situ dalam kena TBC untuk bertempur demi Republik ini bertahan. Untuk apa? Untuk Republik ini bisa untuk semua. Sekarang namanya orang yang berjuang seperti itu kita pasang di jalan paling lebar di Republik ini, dan jalan paling lebar itu mau dipakai hanya untuk mereka-mereka yang makmur? No way. Harus bisa dirasakan manfaatnya oleh semua, seperti nama orang yang namanya dipancangkan di tanah itu. Dan itu komitmen saya. Saya bilang, enggak, buka jalan itu, biarkan 500.000 pengantaran orang-orang kecil itu bisa mengantarkan ke tempat paling maju.